Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detri Gusfira, NIM 1714040012 dari Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, yang mana mata kuliah ini yaitu Geometri Analitik Bidang dan Ruang dengan dosen pembimbing Ibu Fitria Mardika MPD. Nah, saya akan membahas tentang dua garis tengah sekawan dan dalil-dalil Apollonius. Pertama, kita masuk pada dua garis tengah sekawan. Kita bisa perhatikan gambar. Nah, apakah tempat kedudukan titik-titik tengah dari garis yang sejajar Y sama dengan MX? Nah, kita misalkan Y sama dengan MX tambah N. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka X kuadrat per A kuadrat ditambah MX tambah N dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat X kuadrat ditambah 2MNX tambah N kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2MNA kuadrat X tambah A kuadrat N kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, kita misalkan X0, Y0 pada garis TK, maka X0 sama dengan 1/2 dikali min 2MNA kuadrat per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat sama dengan min MNA kuadrat per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Nah, di sini kita bisa mendapatkan N sama dengan X0 dikali B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat per min MA kuadrat. Nah, ini kita misalkan persamaan 1. Nah, kemudian Y0 sama dengan M dikali min MNA kuadrat per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat ditambah N sama dengan min M kuadrat NA kuadrat per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat ditambah N sama dengan N kali min M kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat tambah A kuadrat M kuadrat per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Nah, kita dapatkan N sama dengan Y0 dikali B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat per B kuadrat. Ini kita misalkan dengan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita peroleh X0 kali B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat per min MA kuadrat sama dengan Y0 dikali B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat per B kuadrat. Kemudian X0 per Y0 sama dengan min MA kuadrat per B kuadrat atau Y0 sama dengan min B kuadrat per MA kuadrat X0. Nah, X0, Y0 dijalankan yaitu Y sama dengan min B kuadrat per MA kuadrat X, yang mana itu adalah persamaan garis tengah. Garis tengah-tengah Y sama dengan MX dan Y sama dengan min B kuadrat per MA kuadrat X disebut garis tengah sekawan dengan M1 sama dengan M dan M2 sama dengan min B kuadrat per MA kuadrat X, yang mana M1 kali M2 sama dengan MX dikali min B kuadrat per MA kuadrat, atau M1 kali M2 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat. Nah,
tampak bahwa M1 kali M2 kecil dari 0 dan M1 dan M2 berlawanan tanda, sehingga garis tengah sekawan tersebut dipisahkan oleh sumbu-sumbu koordinat. Dengan catatan yang pertama, yaitu hubungan antara koefisien-koefisien arah kedua garis sekawan tali busur dapat ditentukan sebagai berikut. Jika gradien garis 1 sama dengan M dan garis K, M1 kali M2 sama dengan M dikali M. Nah, kita dapatkan hasil akhirnya yaitu min B kuadrat per A kuadrat M. Yang kedua, garis singgung titik potong garis K dengan elips ditentukan sejajar dengan garis 1 dan sebaliknya. Yang ketiga, keempat garis singgung pada tiap-tiap garis potong garis tengah sekawan dengan elips membentuk suatu jajaran genjang sehingga disebut jajar genjang dan dua garis tengah sekawan. Kita masuk pada contoh soal. Tentukan persamaan tali busur elips x kuadrat per 32 ditambah y kuadrat per 24 sama dengan 1 sehingga 2,3 merupakan titik tengah tali busur itu. Nah, pertama kita ketahui A kuadrat sama dengan 32 dan B kuadrat sama dengan 24. Titik 2,3 sama dengan xt sama dengan 2 sama dengan yt sama dengan 3. Kita misalkan tali busur y sama dengan mx tambah n. Y sama dengan min b kuadrat per a kuadrat mx. 32 sama dengan min 24 per 32m. Nah, kita dapatkan hasilnya 96m sama dengan min 48. Jadi M sama dengan min 1 per 2. Kemudian N sama dengan X1 dikali min B kuadrat ditambah A kuadrat M per A kuadrat M kuadrat. Jadi N sama dengan 2 dikurang 24 ditambah 32 ditambah 1 per 4 per min 16. Jadi N sama dengan min 16 per min 8 sehingga didapatkan N sama dengan 2. Jadi persamaan tali busur elips tersebut adalah Y sama dengan min 1 per 2X ditambah 2. Yang kedua, kita masuk pada dalil-dalil Apollonius. Dalil 1 berbunyi, jumlah kuadrat dari dua garis tengah sekawan sama dengan jumlah kuadrat sumbu-sumbunya. Dan dalil 2 berbunyi, luas jajaran genjang yang mengelilingi elips yang sisi-sisinya sejajar dengan garis-garis tengah sekawan sama dengan luas persegi panjang yang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu-sumbu elips. Kita dapat membuktikan dalil 1 Apollonius. Kita misalkan P1, X1, Y1 dan Q1 min X1, Y1 adalah ujung-ujung garis tengah. Maka persamaan garis singgungnya adalah X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. X1X B kuadrat ditambah Y1Y A kuadrat per A kuadrat B kuadrat sama dengan 1. X1X B kuadrat ditambah Y1Y A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kita pindah ruaskan, Y1Y A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat dikurang X1X B kuadrat. Kemudian Y sama dengan A kuadrat B kuadrat dikurang X1X B kuadrat per Y1 A kuadrat. Sehingga gradien M1 sama dengan min B kuadrat X1 per A kuadrat Y1. Dan gradien M2 sama dengan Y1 per X1. Maka M1 dikali M2 sama dengan min B kuadrat X1 per A kuadrat Y1 dikali
Y1 per X1. Sebagai catatan, kita garis bawahi yaitu M1 dikali M2 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat, yang mana garis singgung di P1 sejajar dengan garis tengah yang sekawan dengan P1Q1. Nah, kemudian kita misalkan P2Q2 garis tengah yang sekawan dengan P1Q1, maka persamaan garis P2Q2 adalah X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 0. Maka koordinat P2 dan Q2 merupakan titik potong garis P2Q2 dengan elips X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 0. X1 dikali X per A dikali A tambah Y1 dikali Y per B dikali B sama dengan 0. Nah, jadi Y1 dikali Y sama dengan B dikali B sama dengan min X1 dikali X per A kuadrat atau A dikali A. Kemudian Y per B sama dengan min X1X per A kuadrat per Y1 per B. Kemudian Y per B sama dengan min X1X per A kuadrat dikali B per Y1. Sehingga Y per B sama dengan min X1XB per A kuadrat Y1. Sehingga kita substitusikan nilai Y per B ke persamaan elips, maka kita peroleh X kuadrat per A kuadrat ditambah min X1 XB per A kuadrat Y1 kita kuadratkan sama dengan 1. X kuadrat per A kuadrat ditambah X kuadrat B kuadrat X1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per A kuadrat ditambah X kuadrat per A kuadrat dikali B kuadrat X1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah B kuadrat X1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. A kuadrat Y1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat ditambah B kuadrat X1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. A kuadrat Y1 kuadrat ditambah B kuadrat X1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, karena P1, X1, Y1 terletak pada elips, maka X1 kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga diperoleh A kuadrat B kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. B kuadrat per Y1 kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. B kuadrat X kuadrat per Y1 kuadrat A kuadrat sama dengan 1. Sehingga B kuadrat X kuadrat sama dengan Y1 kuadrat A kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan Y1 kuadrat A kuadrat per B kuadrat. Sehingga X sama dengan plus minus A per B Y1. Jadi Y1,2 sama dengan plus minus B per A X1. Kemudian kita misalkan OP1 sama dengan A1 dan OP2 sama dengan B1. Maka A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A kuadrat per B kuadrat dikali Y1 kuadrat
ditambah B kuadrat per A kuadrat dikali X1 kuadrat. Sama dengan X1 kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat dikali X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A kuadrat per B kuadrat dikali Y1 kuadrat. Sama dengan A kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat dikali X1 kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat ditambah A kuadrat per B kuadrat dikali Y1 kuadrat. Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat dikali X1 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat dikali Y1 kuadrat. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikali X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikali 1 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga terbukti bahwa jumlah kuadrat dari dua garis tengah sekawan sama dengan jumlah kuadrat sumbu-sumbunya. Yang kedua, kita masuk pada pembuktian dalil 2 Apollonius. Kita bisa perhatikan gambar. Nah, perhatikan jajaran genjang OP1 AP2. Luas sama dengan alas kali tinggi sama dengan A1 B1 sin gamma. Perhatikan bahwa gamma sama dengan beta dikurang alfa. Maka sin gamma sama dengan sin beta dikurang alfa. Pertama, kita akan mencari sin beta dan cos beta. Sin beta sama dengan sin 180 dikurang theta sama dengan sin theta sama dengan Y1 per B1. Cos beta sama dengan cos 180 dikurang theta. Min cos theta sama dengan min dikali min X2 per B1 sama dengan X2 per B1. Kedua, kita mencari sin alfa dan cos alfa. Sin alfa sama dengan Y1 per A1 dan cos alfa sama dengan X1 per A1. Kemudian kita akan mencari sin gamma. Sin gamma sama dengan sin beta dikurang alfa sama dengan sin beta cos alfa dikurang cos beta sin alfa sama dengan Y1 per B1 dikali X1 per A1 dikurang X2 per B1 dikali Y1 per A1 sama dengan X1 Y1 dikurang X2 Y1 per A1 B1. Maka diperoleh luas jajaran genjang OP1AP2 sama dengan A1B1 sin gamma sama dengan A1B1 dikali X1Y1 dikurang X2Y1 per A1B1 sama dengan X1Y1 dikurang X2Y1 sama dengan X1 dikali B per AX1 dikurang min A per B Y1 dikali Y1 sama dengan B per A dikali X1 kuadrat ditambah A per B dikali Y1 kuadrat sama dengan AB dikali X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan AB. Maka luas jajaran genjang ABCD sama dengan 4, luas jajaran genjang OP1AP2 sama dengan 4AB. Jadi luas persegi panjang sama dengan 2A dikali 2B sama dengan 4AB. Terbukti bahwa luas jajaran genjang yang mengelilingi elips yang sisi-sisinya sejajar dengan garis-garis tengah sekawan sama dengan luas persegi panjang yang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu-sumbu elips. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.